Bercerita dengan didukung simulasi gambar-gambar sederhana dan menarik, Kempo Antaka sukses menghibur puluhan anak-anak yatim piatu di acara bertajuk Ramadan Ceria dan Bermakna di Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah, Bukit Jabal, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin tanggal 25 April tahun 2022 sore. Ketua penyelenggara Diana Fatma Dewi mengatakan, Ramadan Ceria dan Bermakna dihadiri sekitar 100 anak-anak dan orang tua, termasuk 30 anak yatim piatu dan 20 orang donatur, serta sejumlah pengurus Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah. Dewi mengungkapkan, acara dimaksudkan untuk memantik sikap empati dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, utamanya anak-anak yatim piatu dan kaum kurang beruntung. Dimeriahkan dengan acara kuis berhadiah buku cerita anak-anak karya Diana Fatma Dewi berjudul Cerita Tiga Sahabat dan Cerita Manis Hari Raya Idul Fitri, serta penyerahan santunan dan bagi-bagi bucket snack. Acara Ramadan Ceria dan Bermakna dipungkasi dengan buka puasa bersama dan salat maghrib berjemaah. Tujuan utamanya adalah itu, mengajak semua orang untuk bisa mendonasikan sebagian rezekinya kepada anak-anak yatim di Yayasan Al-Ikhlas Al-Asyariah. Kalau untuk anak yatim itu sendiri ada 30 orang, selebihnya adalah para donatur serta tamu undangan. Para donatur kami sarankan untuk mengajak putra-putrinya sebagai teladan selanjutnya bahwa orang tuanya telah peduli untuk anak-anak yatim, sehingga mereka nantinya akan bisa meneladani orang tuanya juga untuk peduli pada anak-anak yatim. Jadi untuk anak-anak sendiri, anak-anak donatur ada 20 orang, kemudian anak-anak yatim sendiri ada 30 orang. Kemudian seluruh peserta hari ini ada sekitar 100 orang. Di acara yang dikemas dengan kegiatan buka puasa bersama dan mendengarkan cerita sekaligus pemberian santunan ini, Kempo Antaka yang akrab disapa Kak Kempo benar-benar menjadi magnet perhatian anak-anak tersebut. Aksi juru kisah nasional ini berhasil menghipnotis mereka dengan kisah-kisah inspiratif dan syarat makna yang bersumber dari Al-Quran. Melalui kisah karun, orang kaya raya yang hidup di zaman Nabi, Kak Kempo mengajarkan tentang budi pekerti dan nilai-nilai Islami pada anak-anak. Intinya mengajak dan membiasakan diri untuk berbagi dan bersedekah, agar tidak bernasib seperti Karun yang dilaknat dan dibenamkan bersama seluruh hartanya ke dalam bumi oleh Allah, lantaran kepelitannya. Sebelum memulai berkisah, Kak Kempo bahkan meminta izin pada anak-anak dan seluruh orang tua pendamping, untuk melepas masker yang dikenakannya. Menurut Kak Kempo, izin melepas masker ini dilakukan untuk mengingatkan bahwa kita tidak boleh lengah untuk tetap menjaga protokol kesehatan prokes karena corona masih ada. Meski angka dan kasusnya sudah cukup melandai, pandemi COVID-19 masih perlu diwaspadai. Saya mewakili juru kisah di Indonesia, yang kebetulan saya juga tergabung di PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Alhamdulillah tahun ini Ramadan tidak seperti 2 tahun yang lampau yang tidak bisa kumpul bersama untuk merayakan Ramadan dengan penuh sukacita begitu. Nah tahun ini Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berkumpul bersenang-senang dengan anak-anak, dan kami sebagai juru kisah menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada anak-anak terutama di bulan Ramadan, yaitu hikmah Ramadan sendiri, kemudian tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bersinggungan yang bisa diambil hikmahnya oleh anak-anak, terutama tadi ketika saya tampil ini sudah menjelang Lebaran dan
kewajiban bagi yang mampu sebelum Lebaran tiba adalah membayar zakat. Nah, ini mengingatkan bahwa sebagian harta kita adalah milik saudara-saudara kita yang tidak mampu. Maka dari itu saya tadi sampaikan contoh yang tidak baik menurut Allah dalam Al-Quran, yaitu seorang tokoh yang bernama Qorun, di mana dia ingin berkelimpahan harta dan mendapatkannya. Setelah mendapatkannya berlimpah harta, dia lupa dengan Allah yang telah menitipkan hartanya. Dia tidak mau berzakat dan akibatnya azablah yang dia terima. Nah, ini jangan sampai tertimpa pada kita. Nah, khususnya untuk anak-anak ini kita sampaikan agar mereka tertanam karakter sifat untuk saling simpati, empati terhadap sesamanya, agar ada rasa saling membantu begitu, dipupuk sejak dini, ceritanya begitu. Kalau prokes di awal sudah saya sampaikan bahwa ketika saya tampil saya sudah mohon izin, Kak Kempo mohon izin ya membuka maskernya sebentar, untuk anak-anak tetap pakai maskernya. Nah, seperti itu. Ini upaya kita juga ketika berkumpul di sini, tapi tetap harus waspada karena mau tidak mau walaupun jumlahnya semakin menurun, tapi tetap ancaman COVID dan teman-temannya begitu itu masih ada begitu. Kempo Antaka adalah juru kisah nasional kelahiran Semarang, tanggal 23 Juli tahun 1978. Setelah menamatkan pendidikan dasar, Kempo yang memang memiliki ketertarikan pada dunia seni kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang UNES. Seni mendongeng merupakan fokus utama Kempo. Dalam mendongeng, kerap kali dia memanfaatkan media gambar untuk menyimulasikan ceritanya. Beberapa pencapaian dan penghargaan telah Kempo raih selama berkiprah di dunia seni, antara lain penampil pertama sebagai dongers sebutan untuk pendongeng dalam acara Indonesia Mendongeng tahun 2015 dalam launching Gerakan Indonesia Mendongeng tingkat nasional di Gedung Songo, Kabupaten Semarang, 2015 pengisi acara Cerita Bocah dan Ayo Menggambar Plus di TVRI Jawa Tengah, serta Duta Nasional Fortin Toyota Dream Car Art Contest 2019. Berbekal pengalaman serta kecintaannya pada seni mendongeng, Kempo Antaka kemudian mendirikan Sanggar Cerita dan Gambar Cergam Kak Kempo yang sealamat dengan rumah tinggalnya, Jalan Panda Timur 1 Nomor 8, Kelurahan Palebon, Pedurungan, Kota Semarang. Selain itu, Kempo juga tergabung dan dipercaya menjadi Ketua Bidang 1, Bidang Program dan Kaderisasi Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia PPMI, serta pencerita nasional dan praktisi pengembangan kesenirupaan anak-anak. Tebak ya.